Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi anak-anak. Marilah kita berdoa agar pelajaran atau pengetahuan yang kalian dapat pada hari ini bisa bermanfaat dan berkah. Perhatikan isu dan karikatur berikut. Buatlah masing-masing satu paragraf yang berisi pendapat kalian sesuai isu dan karikatur berikut. Isunya sebagai berikut. Bahasa asing telah membanjiri ruang publik dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, sampaikan saja pendapat kalian tentang isu ini. Tidak perlu takut salah. Apa yang ada di pikiran kalian tentang isu ini disampaikan saja dalam satu paragraf. Begitu pula dengan karikatur berikut. Perhatikan dan cermati baik-baik. Kemudian, sampaikan pikiran atau pendapat kalian dalam satu paragraf. Teks editorial atau tajuk rencana biasanya kita temui di surat kabar atau majalah. Tetapi seiring kemajuan teknologi, teks editorial dengan mudah kita dapat di media online. Nah, apa itu teks editorial? Teks editorial adalah ulasan berisi opini atau pendapat dan sikap resmi suatu media sebagai institusi penerbitan terhadap isu aktual, fenomenal, dan kontroversial yang berkembang dalam masyarakat. Ciri-ciri teks editorial: 1. Bersifat aktual dan faktual yang berdampak luas pada masyarakat. 2. Berisi ajakan kepada pembaca untuk ikut berpikir tentang isu aktual yang sedang hangat dibicarakan. 3. Berisi opini atau pandangan redaksi tentang peristiwa atau isu yang sedang berkembang. Struktur teks editorial: 1. Tesis atau pengenalan isu. Berisi pernyataan pendapat terhadap isu aktual, fenomenal, dan kontroversial. 2. Argumentasi. Yang dimaksud dengan argumentasi dalam teks editorial adalah bukti atau alasan untuk memperkuat pernyataan dalam tesis. Argumentasi dapat berupa pertanyaan umum, data hasil penelitian, atau pernyataan para ahli maupun fakta-fakta berdasarkan referensi yang dapat dipercaya. 3. Penegasan, yaitu simpulan, saran, rekomendasi, dan harapan redaksi kepada pihak terkait untuk mengatasi masalah atau isu yang dibahas. Kaidah kebahasaan teks editorial. Penulis teks editorial harus memerhatikan segi kaidah kebahasaan. Misalnya, menggunakan bahasa yang santun dan tidak berbelit-belit. Mengapa harus menggunakan bahasa yang santun? Karena teks editorial bertujuan untuk meningkatkan kesadaran pembaca akan sebuah isu yang sedang dibahas. Bagaimana bentuk kaidah kebahasaan teks editorial? 1. Menggunakan kalimat retoris, yaitu kalimat pertanyaan yang tidak memerlukan jawaban. Contoh, apakah kalian tegah melihat penderitaan pengungsi seperti itu? Mengapa kita seakan menutup mata dan telinga atas penderitaan saudara-saudara kita di pengungsian? 2. Menggunakan adverbia atau kata keterangan. Kata keterangan berfungsi
untuk menerangkan atau menjelaskan kata yang diikutinya. Adverbia atau kata keterangan yang sering digunakan dalam teks editorial adalah adverbia frekuentatif. Adverbia frekuentatif adalah gambaran sebuah makna yang berhubungan dengan tingkat kekerapan terjadinya sesuatu yang diterangkan. Misalnya, selalu, biasanya, sering, kadang-kadang, jarang, sebagian besar waktu, dan sebagainya. Contoh, ia selalu menyakiti hatiku setiap berbicara. Abang kadang-kadang bekerja sampingan sebagai ojek online. 3. Menggunakan konjungsi atau kata penghubung. Konjungsi atau kata hubung yang sering digunakan dalam teks editorial diantaranya 1. Konjungsi temporal, yaitu kata hubung yang menyatakan adanya hubungan waktu antara satu kalimat dengan kalimat selanjutnya. Misalnya, pertama, kemudian, ketika, berikutnya, selanjutnya, dan sebagainya. Contoh, pencuri beraksi di rumah mewah itu ketika penghuni sedang mudik. 2. Konjungsi penegasan atau penguatan, yaitu kata hubung yang berfungsi menegaskan pernyataan yang telah disampaikan pada bagian sebelumnya. Misalnya, hanya, demikian pula, selain itu, lagi pula, apalagi, dan sebagainya. Contoh, Andi tidak patuh kepada kedua orang tuanya, apalagi kakaknya. 3. Konjungsi kausalitas, yaitu kata hubung yang menunjukkan sebab akibat dari sebuah peristiwa tertentu. Misalnya, sebab, karena, sehingga, oleh karena itu, oleh sebab itu, dan sebagainya. Contoh, curah hujan tahun ini sangat tinggi, sehingga banyak terjadi banjir di berbagai daerah. 4. Menggunakan verba. Verba atau kata kerja adalah kata yang menyatakan suatu tindakan, proses, atau keadaan. Kata kerja yang biasa digunakan dalam teks editorial diantaranya verba material, yaitu kata kerja imbuhan yang menunjukkan tindakan fisik yang dilakukan seseorang. Misalnya, mengetik, mendengar, memotong, menyetir, dan sebagainya. Contoh, ayah menyetir mobil di malam hari. Verba relasional, yaitu verba yang menunjukkan hubungan intensitas dan kepemilikan. Contoh, Ali memiliki mobil berwarna merah. Pada kalimat tersebut, Ali sebagai subjek, memiliki adalah predikat sebagai kata kerja relasional, mobil berwarna merah sebagai pelengkap sekaligus objek. Verba mental, yaitu verba yang menerangkan persepsi, afeksi, dan kognisi. Persepsi, contohnya melihat atau merasa. Afeksi, contohnya suka atau khawatir. Kognisi, contohnya berpikir atau memahami. Contoh dalam kalimat, Bu Dian sangat khawatir karena anak perempuannya masih terbaring lemah di rumah sakit. Kata khawatir adalah verba mental yang menerangkan afeksi. Baik, anak-anak, pada bagian ini akan dijelaskan tentang mengidentifikasi pernyataan pendapat, alternatif solusi, dan simpulan dalam teks editorial. Yang pertama, mengidentifikasi pernyataan pendapat. Dalam teks editorial, pernyataan pendapat berisi pendapat umum yang merupakan sudut pandang penulis terhadap isu yang sedang hangat diperbincangkan. Biasanya, tesis atau pernyataan umum
merupakan teori yang diperkuat argumen. Untuk mengidentifikasi pernyataan pendapat dalam teks editorial, silahkan baca dan amati kutipan teks editorial berikut ini. Dua, mengidentifikasi alternatif solusi. Dalam teks editorial, alternatif solusi adalah alternatif pemecahan masalah yang direkomendasikan pihak redaktur terhadap isu yang diangkat. Untuk mengenali solusi alternatif dalam sebuah teks editorial, silakan baca dan perhatikan kutipan teks editorial berikut. Tiga, mengidentifikasi simpulan dalam teks editorial. Simpulan dalam teks editorial adalah pendapat akhir dari suatu uraian yang menggambarkan isu yang dibahas. Perhatikan kutipan teks editorial berikut ini.